Wah, baik lagi di channel gua. Kali ini gue ingin bahas seputar materi teknik industri lagi nih guys, yang lagi berhadapan dengan pelajaran ini ya, keselamatan dan kesehatan ya, atau ketiga ya, keselamatan, kesehatan, dan satu lagi gue lupa. Baca. Nah, ini ada di mata kuliah manajemen risiko guys. Jadi teman-teman nanti di semester berapa ya, gua lupa, sekitar 5 atau enggak 6 7 ya. Gua di hampir-hampir semester akhir kalian akan dihadapi dengan materi keselamatan dan kesehatan kerja ya guys, atau ketiga di sini. Dan gua ingin berbagi materi ini guys seputar perbaikan faktor fisik pada K3 ya, atau keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di sini gue udah ada makalahnya, jadi kita langsung aja kita bahas ya guys di sini. Nah, yang pengen pengen tahu link websitenya, nanti kalian komentar aja nih, karena ada di materi gue ya guys, di blog gue. Kita gue kasih kok, kalian komentar aja. Nah, di sini gue dikasih tugas sama dosen biasa, jadi gue harus analisa perbaikan faktor fisik ya, yang kenapa mempengaruhi kinerja orang bekerja ya guys. Oke, langsung aja di sini. Dari K3 atau keselamatan kesehatan kerja guys, itu akan menyebabkan resikonya itu akan menyebabkan penyakit guys akibat kerja kalau kita nggak sesuai dengan ISO atau aturan-aturan K3 ya guys. Nanti bakal mengalami penyakit guys, cedera gitu ya kalau kita kerja tanpa adanya K3. K3 itu seperti misalnya alat safety, terus peraturan-peraturan yang ditempel gitu guys. Jadi kayak misalnya dilarang lewat sini, atau kalian hanya boleh jalur hijau. Nah, itu kan semuanya K3 juga tuh guys kalau di perusahaan. Jadi nanti kalian kalau langsung terjun ke perusahaan akan diarahin kayak gitu sih guys, dikasih tahu tentang materi K3 kayak gini. Intinya sih K3 itu biar kalian tuh selamat sehat dalam bekerja, intinya sih kayak gitu ya. Oke, di sini penyakit akibat kerja disebabkan faktor fisik. Faktor fisik merupakan, nih gue bacain ya guys, komponen yang terdapat di lingkungan kerja seperti kebisingan ya guys. Jadi faktor fisik itu ada kebisingan, penerangan, temperatur, getaran, dan radiasi yang biasa mempengaruhi tenaga kerja ya. Nih, jadi gini nih. Misalnya di sini tempat kalian bekerja kan, misalnya tempat kalian tuh yang butuh ketelitian atau kefokusan gitu ya guys ya. Ternyata di tempatnya itu berdampak kebisingan guys, atau faktor fisik yang kebisingan gitu ya guys ya, atau berisik lah gitu ya tempat kerjanya, kayak ada suara gerinda atau suara orang getok-getok ya. Tempat gue dulu kayak gitu ya. Gue pun nggak bisa fokus ya atau serius ya dalam mengerjakan laporan gitu ya. Nah, makanya itu gimana caranya kalian mengatasi si kebisingan itu guys di tempat itu, gimana? Apakah orang suruh pindah, ataupun kalian pakai namanya tuh alat yang buat di kuping gitu ya guys, itu ada juga tuh. Oke, yang kedua itu ada penerangan. Nah, penerangan ini kalian misalnya tempat kerja kalian tuh kecil ya, kayak assembly-nya tuh merakitnya tuh kecil-kecil barangnya ya guys, dan butuh ketelitian dalam visualnya. Nah, kalian butuh penerangan yang bagus guys, kalau enggak barang reject nanti kalian bisa kirim ke customer gitulah intinya ya. Dan juga dari temperatur. Kalau dari temperatur ya, kalau tempat teman-teman itu panas padahal kalian butuh tempat yang suhunya itu relevan ya, atau seimbang dengan tubuh kalian. Nah, itu kalian juga mempengaruhi tenaga kerja kalian nanti ya. Contohnya kayak misalnya di tempat welding ya, kalau tempat welding kan tuh panas ya. Nah, kalian itu harus sirkulasi udaranya tuh harus bener ya guys. Selama gua pengalaman kerja dulu kemarin ya guys,
itu tempat weldingnya tuh sirkulasi udaranya tuh nggak bagus banget guys, jadi panas banget. Jadi itu mempengaruhi si kinerja si operatornya. Jadi si operator tuh harusnya bisa bekerja sekitar 8 jam sampai 9 jam ya, dia cuma bisa kerja ya 6 jam 7 jam, karena sirkulasi udara yang dia dapat tuh si operator itu nggak bagus guys. Itu ada kok alatnya kalau kalian pengen menghitung temperatur, ya ada alatnya. Dan getaran, nah ya iyalah getaran. Kalau getaran tuh pasti kalian di meja ya, kerja di meja gitu yang harus naruh barang dan naruh barang lalu kalian baut atau kalian repair gitu ya kan, karena getar tuh. Nah itu juga nggak bagus guys kalau misalnya getar ya guys. Jadi kalian tuh masang AC-nya tuh masang si perakitan itu nggak stabil ya, karena kan mejanya goyang. Nah kalian harus mengatasnya dengan peredam ataupun dengan cara yang ada di perusahaan itu guys. Kalian tinggal analisa aja ya guys. Dan juga radiasi misalnya kayak tempat apa ya biasanya kalau radiasi sih di elektronik gitu guys, yang memiliki sinyal ya, sinyal gitulah. Gue nggak terlalu paham kalau radiasi, intinya sih radiasi itu kayak sinyal gitu ya. Itu juga nggak bagus sih buat teman-teman kalau ada radiasi besar. Kalian harus kayak tower gitu lah intinya kalau radiasi ya. Kalian harus ada alat yang meredam atau meminimalisir radiasi tersebut, karena bisa berdampak ke fisik kalian, itu bisa pusing, bisa lemas gitu ya. Dan di sini gue udah ngejelasin juga guys deskripsi penjelasannya udah gue buat di sini. Kebisingan, bising adalah bunyi yang tidak dikehendaki ya guys bagi manusia. Telinga manusia mampu mendengar frekuensi antara 16 sampai 20 ribu Hz. 16 Hz sampai 20 ribu Hz ya guys. Oke, di sini agak berantakan, yang nggak apa-apa, yang penting sini gue jelasin aja. Tabel 1, tingkat paparan kebisingan, nomor tingkat kebisingan pemaparan harian. Nah, di sini ada NAB titik 2 dB ya guys. Terus di sebelah kanan itu ada lama kerja atau hari. Oke, di sini kalau NAB-nya tuh 85, dia tuh bisa 8 jam guys. Dan semakin ke bawah tuh semakin tinggi, dan juga semakin kecil lama kerja per harinya. Jadi di sini untuk tingkat paparan kebisingan atau nomor tingkat kebisingan pemaparan harian ya guys di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat nih. Pada NAB 85 itu 8 jam. Dan NAB 100 itu bisa sampai 15 menit lama kerja per hari guys. Jadi kalian harus sesuai sama standarisasi di sini, standarisasi kebisingan harian guys yang udah ditentukan oleh Kemenkes ya guys, RI. Nilai ambang batas guys ini. Nah, dB itu satuannya guys, desibel guys. Jadi 85 desibel, 88 desibel, 91 desibel, 94 desibel. Waduh. Gua waktu itu pernah di mesin stamping guys. Stampingnya tuh gede banget, kayak apa ya namanya ya, kayak gapura gitu guys, gede pokoknya. Tuh stampingnya tuh kalau lagi bending guys, dia bisik banget guys, jedar. Nah itu kacau sih kalau misalnya operator nggak pakai alat K3 ya, atau safety ya, alat bantu yang di kuping tuh, itu bisa 3 bulan udah kupingnya udah rusak gitu guys. Langsung lanjut aja guys, kita ke penerangan. Nah, penerangan ini mah gampang ya guys. Ini gue jelasin, penerangan yang baik adalah penerangan yang kemungkinan seorang tenaga kerja melihat. Tuh ada suara motor guys tadi. Gue ulangi ya. Penerangan yang baik adalah penerangan yang memungkinkan seorang tenaga kerja melihat pekerjaan yang teliti, cepat, dan tanpa upaya yang tidak perlu, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan. Nah nih kalian tinggal SS saja nih guys. Nah jadi di sini
dengan penerangan, maka si operator atau pekerja itu akan lebih teliti, dia lebih teliti dan lebih mudah ya dalam bekerja, dan juga lebih cepat untuk menghasilkan output yang dihasilkan nanti guys. Nah, di tempat gua dulu itu ada namanya final check ya guys. Itu dia secara penerangan itu dia terang guys. Jadi si operator itu lebih teliti dan lebih cepat dalam menghasilkan barang. Tapi tergantung juga sih ya, mau dia terang mau enggak. Tapi kalau emang manpowernya malas juga susah juga. Jadi human error juga sih ngaruh di situ. Intinya kalian udah menyediakan fasilitas yang bagus ya intinya. Oke, penerangan juga ada standar sih sebenarnya. Kalian tinggal searching aja nanti di Google ya. Nah, di sini gue juga udah ngasih guys, ternyata ya. Di sini gue udah buat standar lumens gitu ya guys, standar si penerangannya. Oke, di sini gue ngambil dari salah satu peraturan menteri guys. Di ini perburuhan ya. Gue baca dulu standar standar iluminasi penerangan. Dan di sini untuk sebelah kirinya itu kerja, lalu sebelah kanan itu standar penerangannya. Nah, untuk yang poin pertama itu pekerjaan kasar, rutin, detail besar, bahan kontras jelas. Itu di sini memerlukan 1000 sampai berapa nih ya? Ini nggak bisa dipindahin guys. Pokoknya dia dari 100 sampai 200 ya, kayak 200 nih kayaknya. Sampai 200 lux. Jadi kalau untuk tempat kerja yang kasar, pekerjaan yang kasar tuh yang kayak misalnya kayak repair gitu ya guys, memperbaiki si alat, lalu kerjanya rutin, detail, dan juga kontras jelas ya, itu 100 sampai 200 lux. Kemudian pekerjaan yang sedang tanpa konsentrasi besar ya. Jadi ini kerjanya biasa aja lah, standar. Konsentrasinya juga nggak terlalu parah ya, itu kalian butuh di 200 sampai 500 lux. Dan di sini untuk pekerjaan halus, kontras kurang, pekerjaan yang luas kayak misalnya di luar kayak di delivery gitu ya, di pengiriman barang itu kan kalian nggak perlu alat penerangan ya, karena udah ada kan dari luar cahaya. Kalian hanya butuh 500 sampai 1000 lux saja. Jadi sini yang poin 3 itu pekerjaan halus, kontrasnya kurang, pekerjaan luas, menyangkut investasi dan bahan baku mutu ya guys. Kalian tuh butuh 500 sampai 1000 lux. Lanjut, sini poin terakhir itu pekerjaan yang sangat halus, tepat dan teliti. Nah, kalian itu makin besar luxnya guys. Jadi yang pekerjaan sangat halus dan lebih teliti dari yang pertama tuh guys, kalian butuh 1000 sampai 2000 lux. Jadi kayak ngecek-ngecek barang kecil, lalu bahan baku yang kayak bending-bendingan gitu ya guys, dan visual pokoknya itu kalian harus lebih besar luxnya guys. Jadi semakin mudah kerjaannya tanpa butuh konsentrasi yang parah, itu kalian cukup kecil aja 100 sampai 200 lux guys. Jadi semakin konsentrasinya tinggi, ketelitiannya kalian harus makin besar. Oke, dan ini ada terakhir banyak sih guys. Cuman ini gue langsung aja gue bahas ke yang ini guys, di iklim ya, kerja suhu. Oke, di sini iklim kerja adalah kombinasi dari suhu udara, kelembaban udara, kecepatan gerakan, dan suhu radiasi. Oke. Nah, ini bukan iklim Indonesia guys, ini iklim kerja. Jadi di ruangan Anda nih, di ruangan kerja Anda. Nah, di situ akan memberikan akan adanya suhu udara guys di tempat kalian ya guys. Kelembaban udara, lalu ada kecepatan gerakan, dan si suhu radiasi. Jadi kalau tempat teman-teman tuh suhunya panas, ada motor guys lewat, suhunya panas dan kelembabannya itu nggak ada ya guys, dan juga kecepatan gerakan teman-teman terbatas dan suhu radiasinya besar, yaitu mempengaruhi si faktor fisik teman-teman nanti guys, itu yang menyebabkan keselamatan dan kesehatan kerja teman-teman itu terganggu nanti ya.
bisa berdampak ke penyakit akibat kerja. Nah, contoh misalnya kalian yang tadi gue bilang di tempat welding ya, itu tempat welding tuh teman-teman harus lebih safety ya, karena itu dari suhunya kan dia panas, posisi gerakan kerjanya itu terbatas karena ada jik-jik ya, atau alat-alat bantu gitu ya guys. Dan kelembapan udaranya pun itu dia nggak ada guys, pasti kering gitu ya. Nah itu bisa diatasi sebenarnya sih dengan cara memberikan sirkulasi ya, kayak alat kipas gitu, tapi yang kipasnya udah keluar gitu guys, jadi udara yang di situ bakalan keluar. Dan juga kelembaban udara, kalian bisa menaruh kayak pepohonan yang di indoor ya, yang di dalam ruangan. Dan juga pokoknya dengan metode-metode lain lah, kalian tinggal pelajari aja sih metode kinerja suhu ya, iklim kerja gitu. Bisa naruh pepohonan, bisa naruh air gitu ya di salah satu tabung gitu, jadi kelembaban udaranya tuh terjaga ya. Dan untuk kecepatan gerakan tuh teman-teman harus layout si tempat kerja teman-teman tuh secara kenyamanan teman-teman. Jadi teman-teman harus melayout atau menata gitu ya tempat kerja teman-teman, biar gerakan teman-teman tuh leluasa. Dan suhu radiasi ya dari mesin tersebut guys. Kalau misalnya mesin casting ya, itu kan panas tuh ya, otomatis suhu radiasinya kan besar ya, tinggi. Jadi kalian harus pakai alat safety juga sih. Alat safety itu yang dipakai ke tubuh, biar panasnya itu enggak terlalu kena badan, kayak gitu ya guys. Oke lanjut. Nah di sini ada indeks suhu basah bola ya, gue baca dulu. Tabel 1, lampiran cap 51 Men 1999 tentang NAB iklim kerja ISBB yang diperkenankan ya. Oke, pengaturan waktu kerja setiap jam. Waktu kerja terus menerus 8 jam sehari. Lalu waktu istirahat, di sini ada waktu istirahat juga. Pokoknya yang pertama sini ada poin waktu kerja ya guys, dalam 8 jam, dalam jangka waktu 8 jam, dan juga waktu istirahatnya. ISBB beban kerja itu ringan, sedang, berat. Oke, di sini untuk waktu kerja 75%, 25% istirahat. Nah, di sini untuk ISBB-nya ya guys, itu 30,6, 28,0 dan 25,9. Jadi semakin ringan itu semakin besar ya guys ini. Kalau yang ringan itu di sini dia ini ada yang nggak ada istirahatnya lagi guys. Ini kacau sih, ini perusahaan yang nggak ada istirahatnya. Jadi kita pakai yang normal aja, yang 75% ini ya guys. Jadi di sini untuk beban kerjanya itu yang ringan itu dia dapat 30,6, sedang itu 28,0, dan berat itu 25,9. Jadi semakin berat beban kerja ya guys, itu derajat Celciusnya itu makin dingin guys. Di sini tuh ada satuan Celcius ya guys di sini. Jadi nih misalnya nih kita ambil contoh yang standar aja ya guys, yang istirahat 25% nih. Nih yang 75% kerja, 25% istirahat. Di sini untuk beban kerja yang ringan, pada jam kerja 75% ya guys, itu derajat Celcius itu 30 derajat itu aman guys, aman ya. Untuk kerja ringan ya, paling kerja ringan tuh kayak ngecek barang, lalu supply barang, itu butuh Celcius yang 30,6 derajat itu normal ya, nggak apa-apa. Itu pada standar NAB ini ya guys, yang udah ada di aturan kerja ya guys, menterian. Lalu untuk beban kerja yang sedang, tadi kan ringan, sedang itu kalian harus turun 2 derajat nih guys, 2 derajat, 6 ya guys, turun, jadinya 28,0. Kenapa harus turun? Karena dalam beban kerja teman-teman tuh ditambah guys, jadi otomatis kan tubuh itu
perlu kinerja yang banyak ya kan, makanya suhunya tuh diringankan, dikecilkan atau didinginkan biar teman-teman gak mengalami kelelahan. Dan semakin berat pekerjaan tersebut, kayak misalnya kalau kayak ngangkat ban truk ya, itu kan berat tuh ya, kayak di perusahaan otomotif Deko gitu ya, besar, atau mobil itu kalau yang ngangkat berat-berat gitu, ataupun di tempat welding ya, panas gitu ya, casting itu kalian harus lebih dingin guys, tempat udaranya turun sampai 2,9 guys, 2,1 derajat, turun sampai 2,1 derajat. Jadinya yang kerja 75% dalam waktu 8 jam itu jadinya 25,9 derajat. Nah, jadi di sini udah ada peraturannya semua guys. Kalian tinggal ambil data dan kalian terapin di perusahaan ya gitu ya intinya. Lanjut di sini untuk catatan aja guys. Ini udah terakhir ya guys materinya. Beban kerja ringan membutuhkan kalori. Oh, kali ini kalori guys. Kalau kalori ya. Untuk beban kerja ringan membutuhkan kalori 100 sampai 200 kalori per jam. Untuk beban kerja sedang membutuhkan kalori 200 sampai 350 kalori per jam, dan untuk beban kerja berat membutuhkan 350 sampai 500 kalori per jam. ISBB sama dengan 0,7 suhu basah alami ditambah 0,2 suhu bola tambah 0,2 suhu kering. Lalu ISBB yang kedua itu sama dengan 0,7 suhu basah alami ditambah 0,3 suhu bola. Ini semua data ini kalian bisa dapat tuh, ada alatnya guys, alat untuk mengukur suhu ruangan tuh ada kok, kalian tinggal beli aja di online shop juga ada. Jadi nggak usah pusing-pusing nyari data ini guys, ngitungnya gimana itu udah ada. Gua kan waktu itu di kampus pun ada alatnya kecil, pokoknya dia ngebaca suhu. Oke, itu aja sih guys. Nah, jadi kalori itu apa? Itu tenaga yang kalian berikan gitu loh. Jadi semakin besar kerja berat, itu tenaga teman-teman tuh yang dikeluarin tuh semakin besar nih, kalori per jamnya itu semakin besar ya. Makanya suhunya itu harus optimal. Oke, itu aja materi dari gua seputar K3 pada mata kuliah manajemen risiko ya, tentang keselamatan kesehatan kerja. Semoga membantu teman-teman yang lagi nyari tugas tentang K3 ya guys. Ini juga bisa kalian buat presentasiin ke dosen, dan juga semoga juga membantu teman-teman untuk mencari apa sih K3 itu. Sebenarnya K3 itu sangat mudah ya guys, yang penting kalian tahu lapangannya dan tahu dampak dari masalahnya atau penyebab dari misalnya si operator enggak melakukan K3 itu apa dampaknya ya, kayak dia akan budak ataupun akan celaka atau cedera ya, banyak lah guys. Sekian dari gua, terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah. Thank you.